dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Using Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Prayoga Pujiono MKOM. Saya sendiri sebagai moderator, Dwi Anjal Suryasti, NIM 13. Saya Indana Sakina dengan NIM belakangnya 03 sebagai pemateri 2. Saya Nunggal Kuratunida dengan NIM belakang 06 sebagai pemateri 1. Saya Putri Muamanah dengan NIM belakang 10 sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang akan kita bahas adalah konsep using teknologi pendidikan dan penerapannya. Yang pertama adalah using atau pemanfaatan dalam teknologi pendidikan. Pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pendidikan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan belajar atau sistem pendidikan. Mereka yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan peserta didik dengan bahan belajar dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi dengan bahan belajar dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan belajar, memberikan penilaian atau hasil yang dicapai peserta didik, serta memasukkannya ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Jadi apa sebenarnya pemanfaatan itu? Pemanfaatan adalah tingkat menggunakan metode, model instruksional, bahan, dan media untuk meningkatkan suasana pendidikan. Dalam kata lain, pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar untuk mendukung dan memperbaiki proses pembelajaran. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana peserta didik terhubung dengan bahan belajar dan sistem pendidikan secara menyeluruh. Baik, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan using dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada Learning Management System. Learning Management System itu merupakan platform untuk mengatur proses belajar secara online. Misalnya itu Google Classroom atau Moodle. Jadi dosen itu bisa upload materi, kasih tugas dan nilai secara online. Yang kedua ada Educational Software and Application. Ini itu merupakan aplikasi khusus untuk mendukung pembelajaran. Misalnya Duolingo untuk belajar bahasa atau GeoGebra untuk belajar matematika. Yang ketiga itu Digital Content and Research. Materi pembelajarannya itu dalam bentuk digital. Contohnya itu e-book, video YouTube, atau bisa juga modul PDF. Yang keempat, Adaptive Learning System. Merupakan sistem yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan tiap siswa. Contohnya aplikasi belajar matematika yang ngasih soalnya itu soal yang mudah dulu, lalu makin susah sesuai kemampuan kita. Yang kelima, Collaborative Tools. Ini merupakan alat untuk kerjasama dalam belajar. Contohnya Google Docs atau Slides untuk mengerjakan tugas kelompok bareng-bareng meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama. Yang keenam, ada Assessment and Feedback Tools yang merupakan alat untuk tes dan memberikan umpan balik. Contohnya Kahoot atau Quizzes untuk kuis interaktif. Yang ketujuh ada Augmented Reality atau AR dan Virtual Reality atau VR. Teknologi yang bikin belajar kita itu lebih nyata. Contohnya kacamata VR untuk simulasi pembelajaran keluar angkasa atau AR untuk melihat organ tubuh 3 dimensi lewat HP. Yang ke-8 ada M-Learning atau Mobile Learning. Ini tuh merupakan belajar lewat HP atau tablet. Contohnya aplikasi Ruang Guru atau Zenius yang bisa diakses kapan saja lewat ponsel. Yang ke-9 ada Learning Analytics and Data Tools. Ini merupakan alat untuk menganalisis data belajar siswa. Jadi guru itu bisa melihat grafik siapa saja yang sering absen, siapa saja yang sering kerjain tugas atau rajin kerjain tugas, seperti itu. Dan yang ke-10 ada Game Based Learning. Ini tuh merupakan belajar sambil bermain. Contohnya Minecraft Education untuk belajar sains, sejarah, atau membangun sesuatu. Yang ke-11 ada Personalized Learning Platform, yaitu platform yang memberikan jalur sesuai dengan minat atau kemampuan pribadi kita. Contohnya aplikasi yang merekomendasikan materi itu sesuai hobi atau target kita gitu. Dan yang ke-12 ada Virtual Classroom and Online Learning Environments.
yaitu kelas online yang interaktif. Contohnya yang biasa kita gunakan yaitu Zoom. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang penerapan atau prosedur penggunaan sumber belajar model Azure. Model Azure adalah panduan terstruktur yang membantu kita merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara optimal, memastikan materi relevan dengan peserta didik dan tujuan tercapai. Model Azure ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, ada analisis peserta didik. Memahami siapa peserta didik kita. Ini mencakup demografi, pengetahuan awal, gaya belajar seperti visual, auditory, kinestetik, dan motivasi mereka. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuan ini harus jelas, menyatakan apa yang diharapkan dan dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, memilih metode, media, dan materi. Pada tahap ini, kita memilih strategi pengajaran, media, dan materi yang paling cocok dengan tujuan dan gaya belajar peserta didik, serta mempertimbangkan integrasi teknologi. Yang keempat, memanfaatkan media dan materi. Pastikan semua media dan materi siap dan berfungsi sebelum pembelajaran dimulai. Sajikan materi secara menarik, gunakan visualisasi dan dorongan interaksi. Fasilitator harus aktif membimbing. Yang kelima, melibatkan partisipasi peserta didik. Pembelajaran yang efektif membutuhkan partisipasi aktif siswa. Rancang aktivitas yang mendorong kolaborasi dan pemikiran kritis. Yang keenam, ada mengevaluasi dan merevisi. Terakhir, evaluasi efektivitas pembelajaran dan identifikasi area perbaikan. Ini bisa melalui tugas, tes, atau umpan balik siswa. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan dalam dunia pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang interaktif, efisien, dan menyenangkan. Yang pertama ada pembelajaran daring, yaitu memanfaatkan platform seperti Google Classroom dan Zoom. Ini memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung secara interaktif meski secara daring, seperti ada video dan kuis interaktif, ini membantu pemahaman materi. Lalu yang kedua ada ujian berbasis komputer atau CBT, yaitu ujian digital. Ini menggantikan ujian kertas, jadi dapat mempercepat proses penilaian dan mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Lalu yang ketiga ada absensi digital. Jadi otomasi pencatatan kehadiran menggunakan sidik jari atau RFID ini memudahkan memonitoring dan administrasi siswa. Lalu yang keempat ada perpustakaan digital. Ini memudahkan akses untuk buku dan materi pembelajaran secara daring, lalu meningkatkan fleksibilitas belajar. Lalu yang kelima ada smart classroom. Jadi ruang kelas ini tuh aplikasi ruang kelas yang dilengkapi perangkat digital seperti papan tulis interaktif dan proyektor pintar yang mendukung pembelajaran menarik dan partisipatif. Lalu yang terakhir ada platform kolaborasi online, yaitu seperti Microsoft Teams dan